Film ini mengikuti banyak sekali festival internasional dan mendapatkan 9 nominasi dari FFI 2023 dan memenangkan salah satunya sebagai film dengan penulis skenario adaptasi terbaik. Tapi menurut gue film ini bukan benar-benar untuk semua orang. Halo semuanya, selamat datang di channel gue dan selamat datang di jurnal film gue yang lainnya. Dan kali ini gue pengen ngomongin tentang salah satu film Indonesia yang baru aja rilis jadi film Netflix, yaitu 24 Jam Bersama Gaspar. Sebuah film yang setahu gue awalnya bakal rilis di bioskop di tahun kemarin 2023, tapi berakhir dengan menjadi film Netflix di tahun 2024. Nah, film ini mengisahkan tentang petualangan 24 jam terakhir hidup seorang detektif bernama Gaspar yang menemukan fakta bahwa teman masa kecilnya memiliki keterkaitan dengan masalah perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia versi distopia. Nah, gue pengen langsung ngomongin soal keunggulan pertama yang bisa gue temukan di film ini. Film ini mengangkat premis dengan latar dan tema yang lumayan menantang. Jadi mereka ini menggunakan Indonesia distopia sebagai latar waktunya. Berlatar kurang lebih sepengetahuan gue 23 tahun setelah sebuah wabah yang terjadi di tahun 2035 atau 2025 ya. Dan di situ digambarkan bahwa sebenarnya dunia itu udah sempat merasakan kecanggihan, tapi udah lumayan mundur lagi lah karena korup yang terjadi di berbagai pihak. Dan bagaimana mereka menggambarkan Indonesia di sini itu kurang lebih menjadi gambaran gimana sih kalau misalnya Indonesia itu ada dunia cyberpunk atau dunia Blade Runner. Jadi kelihatannya tuh kayak gitu, tapi nggak secanggih yang di film Blade Runner ataupun cyberpunk. Ya mungkin memang secara effort kita masih belum mampu untuk bikin penggambaran yang sekonsisten itu, dan harusnya sih secara logika itu masuk akal ya, karena kan di masa sekarang juga dengan kecanggihan yang sudah ada, Indonesia tidak terlihat secanggih itu gitu. Belum. Jadi intinya mereka berusaha sedikit banyak menggambarkan distopia Indonesia di era modern. Dan menariknya secara premis ya, film ini tipikal film dengan premis yang lumayan ngeri ya. Sebagaimana yang gue sebutin tadi tentang perdagangan manusia dan keterlibatan pemerintah. Cuman ketika gue tonton, gue semakin sadar kalau sebenarnya ada hal lain yang mereka ingin sampaikan. Dan justru ini gue rasa agak sedikit jadi bumerang ya, karena dengan pesan dengan metafora-metafora yang pengen mereka sampaikan, mereka malah seolah-olah kayak sedikit mengkhianati premis yang udah mereka siapkan. Nah intinya film ini sebagaimana film-film visionema lainnya, menurut gue lumayan revolusioner, punya keinginan untuk membuat sesuatu yang berbeda, dan ya mungkin juga didukung dengan bagaimana novel aslinya. Cuman kembali lagi film ini punya beberapa kekurangan yang gue lihat. Oke, yang pertama gue pengen ngomong kalau misalnya film ini lumayan kurang menggambarkan detail-detail di dalam filmnya. Tapi kayaknya sebelum gue masuk ke detail-detail yang kayak gitu, ada satu kegelisahan besar yang gue rasakan di film ini, yaitu di bagaimana mereka menggunakan bahasa yang sangat-sangat kaku. Jujur di awal-awal beberapa detik pertama film ini, gue ngerasa risih banget ya ngedenger bahasa mereka yang begitu kaku. Tapi untungnya dengan pemilihan soundtrack mereka yang hitungannya musik-musik indie, itu jadi seolah-olah ya it is what it is gitu. Jadi ya beginilah tone filmnya gitu. Jadi setelah gue mendengar soundtracknya dan setelah 2/3 jalannya film ini, gue jadi lebih terima lah bagaimana mereka memanfaatkan bahasa baku ini. Karena mereka memang pengen menggambarkan dunia Indonesia yang jauh berbeda dari dunia yang kita alami saat ini. Nah, karena film ini menggambarkan Indonesia yang kesannya jauh dari Indonesia yang sebenarnya yang kita alami saat ini, gue rasanya film ini jadi punya kekurangan dalam menggambarkan detail-detail di dalam ceritanya. Atau mungkin itu bisa sebaliknya, karena detail-detailnya kurang, jadi film ini kurang bisa menggambarkan Indonesia versi lain dengan baik. Ada beberapa detail yang gue sayangin banget di bagian ceritanya. Salah satunya itu adalah plot tentang Gaspar sebagai seorang detektif. Di awal kita digambarin kalau misalnya dia ini interaksi sama informan, habis itu kayak meneliti DNA rambut sendiri, habis itu kayak berkomunikasi dengan sebuah agensi yang lebih besar. Tapi sayangnya ceritanya itu nggak cukup konsisten untuk melanjutkan world building atau sistem power building dari kedetektifan ini gitu. Itu cuma ada di 1/4 pertama film doang. Kesininya ya Gaspar cuma kelihatan jadi kayak orang marah-marah biasa gitu. Mana detektifnya?
Justru gue ngira awalnya film ini bakal memperlihatkan Gaspar yang, oh, dia akan memanfaatkan profesinya sebagai detektif untuk balas dendam gitu. Jadi ada banyak cara dia memanfaatkan fasilitas profesi gitu. Nah, itu juga berhubungannya dengan bagaimana mereka menggambarkan sistem pemerintahan secara garis besar gitu ya. Nggak cuman si sisi detektifnya gitu. Kayak bagaimana cara kerja kepolisian mereka yang baru, yang sampai pakai drone itu, atau bagaimana sih sistem pemerintahan petinggi-petinggi yang baru di Indonesia itu, kan digambarin tuh kalau misalnya pemerintah itu ada keterlibatan dengan perdagangan manusia. Habis itu ada juga detail yang bilang kalau misalnya si informan tuh dibunuh sama apa, lupa gue istilahnya gitu. Nah, menurut gue itu jadi kekurangan karena satu, setahu gue itu nggak bener-bener ada persis seperti di Indonesia, dan yang kedua nggak semua penonton itu ibaratnya melek lah bagaimana sistem pemerintahan. Ya mungkin ini bisa kembali ke perkataan gue di awal kalau misalnya film ini memang bukan buat semua orang. Cuman gue ngerasa kalaupun begitu ya mereka kurang bisa menggambarkan ini dengan baik. Nah, selain itu yang kurang juga di gue ngerasa kalau misalnya detail dari si penjahat utama ini justru nggak kelihatan. Tentang seberapa kejamnya Wan Ali, kejahatan apa aja yang udah dia lakukan, sekejam apa sih dia, itu kurang diperlihatkan dengan baik. Oke lah, kita ngelihat ada adegan dia masuk gudang misterius. Tapi kan kita baru diperlihatkan di akhir film, kalau misalnya isi gudang itu ternyata adalah anak-anak yang diculik. Iya sih, kita diperlihatkan organ-organ yang ada di dalam kulkas, anak kecil yang banyak terkurung. Itu pun diberitahu di akhir film, sehingga dari awal kita tuh kayak belum ada kepedulian khusus gitu untuk si Wan Ali ini. Kita belum melihat si Wan Ali ini sebagai karakter yang urgent banget, yang katanya tuh punya embel-embel sulit dikalahkan kalau dihadapi begitu saja gitu. Nah, lanjut ke detail terakhir yang menurut gue sayang banget. Ngomong-ngomong soal sulit dikalahkan, mereka kan berusaha untuk menggambarkan kalau misalnya si Wan Ali ini harus dihadapi dengan rencana yang matang. Well, iya, kita juga diperlihatkan karakter utama berupa detektif. Harusnya iya dong, kita diperlihatkan rencana yang matang untuk melawan seorang Wan Ali, tapi turns out film ini memperlihatkan si Gaspar yang di akhir film malah terlihat seperti orang marah-marah biasa. Bahkan ada satu adegan yang memperjelas kalau misalnya memang dia nggak punya rencana. Di awal film dia bilang, si Wan Ali ini nggak bisa dihadapi gitu aja, kita harus punya rencana yang matang. Tapi rencananya apa? Rencana pertama kita nggak tahu, dan rencana cadangan pun nggak ada. Ketika adegan perencanaan tuh bersama orang-orang yang ia kumpulkan, dia bilang, sepertinya ini rencana yang bagus tapi belum matang. Ya, rencananya apa? Kita nggak dikasih tahu. Dan bahkan ketika eksekusi kita tidak diperlihatkan sebenarnya rencananya itu apa sih gitu. Tambah lagi kan ada kesalahan, ternyata dalam si toko masih rame. Oke, ganti. Terus apa rencananya? Oke, tidak ada rencana. Rencana utama nggak ada, rencana cadangan apalagi? Di sini karakter yang diperanin Christo Emmanuel bilang, aku tahu bagaimana cara membuat rencananya menjadi matang. Oh, ternyata dia ngambil senjata yang modif-modif ala-ala Blade Runner gitulah. Gue kira senjata itu bakal punya peran yang penting banget, bakal banyak adegan tembak-tembakan ataupun tektokan senjata. Ternyata ketika eksekusinya nggak dipakai sama sekali, cuma dipakai sekali 2 kali. Atau gue yang salah nangkep ya, mungkin rencana yang dia maksud itu bukan ngambil senjata ya, tapi ngikutin si Wan Ali-nya. Tapi menurut gue itu bukan sesuatu yang, oh ini yang bikin mateng, kayaknya sih enggak. Nah, selain detail, ada beberapa sub-subplot yang bener-bener mereka lewatin gitu aja. Kayak tentang Cortazar atau Jin Cheetah dan kotak hitam itu sendiri yang jadi salah satu sumber konflik di film ini. Jadi gue bingung nih antara Cortazar dan Jin Cheetah ini apa, dan apakah kata-kata Christo Emmanuel yang bilang kalau misalnya itu tuh cuma hayalan mereka aja, apakah benar-benar cuma hayalan atau kenyataan? Ada banyak banget konsistensi yang kerasa ketika mereka ngebahas soal ini, Cortazar, Jin Cheetah, dan sebagainya. Gue kira bakal ada unsur-unsur semacam fiksi ataupun sci-fi yang ada di film ini. Kayak dialog si Agnes dan juga si Gaspar yang bilang kalau misalnya mereka mau membahas soal siapa yang akan mengambil alih Cortazar. Di situ disebutin juga tentang kamu tidak akan bisa mengendalikan Jin Cheetah. Apa Jin Cheetah ini? Belum lagi kotak hitam. Kotak hitam ini sebenarnya apa? Kita nggak tahu sampai akhir itu isinya apa dan fungsinya apa. Tapi, walaupun gue nggak bisa menggambarkan ini dengan baik dengan kata-kata gue di video ini, gue ngerasa sebenarnya ada sesuatu yang lain dari kekurangan yang gue sebutin barusan. Khususnya soal subplot ini.
Nah, tapi sebelumnya gue pengen ngomongin soal pelakonannya, yang menurut gue juga punya kekurangan. Yang pertama tadi gue pengen ngomongin soal kaku itu tadi, cuman gue ngerasa kesininya ya memang itulah yang memang pengen mereka bikin. Kenapa mereka pakai kata-kata kaku? Karena mereka pengen bikin dunia Indonesia yang jauh berbeda. Nah, jadi cukup lah kalau kaku menurut gue jadi masalah yang sebenarnya bukan masalah juga. Nah, selain itu gue menemukan kekurangan pelakonan itu di beberapa karakter, kayak karakter Yadi dan juga Butati, yang diperanin sama Dewi Irawan dan juga Sal Priadi. BTW lagu Sal Priadi dipakai di sini. Gue ngeliat mereka ini digambarin sebagai karakter ibu dan anak yang bakal jadi sumber komedi. Cuman gue ngerasa justru gue nggak dapet loh chemistry mereka sebagai ibu dan anak. Dan yang gue suka ya cuman bagaimana naskahnya ditulis, bagaimana tektokan seorang ibu dan anak yang kayaknya itu memang penuh dengan amarah gitu. Gue suka bagaimana si ibu ini manggil anaknya tuh anak setan dan sebagainya. Cuman itu semua dideliver dengan chemistry yang menurut gue kurang. Dan bagaimana world building yang menuntut kata-kata yang baku, bikin komedi-komedi di film ini kesannya jadi agak garing sih. Walaupun gue ngerasa memang ini adalah sesuatu yang direncanakan. Mereka memang pengen bikin komedi yang garing gitu di film ini. Nah, setelah gue nyebutin berbagai kekurangan tadi, khususnya di poin kedua soal subplot itu, di sinilah gue berpendapat kalau misalnya film ini sebenarnya bukan film yang jelek, tapi memang adalah film yang bukan untuk semua orang. Kita mundur. Soal pelakonan tadi, gue bilang kalau misalnya komedi di film ini aneh, kaku, dan sebagainya. Tapi setelah gue lihat-lihat, sepertinya ini adalah film yang mereka memang niatkan untuk bikin semua itu terlihat seperti itu. Karena dari premis dan latarnya aja udah terkesan jauh dari Indonesia yang terjadi saat ini. Jadi mereka menggambarkan gimana caranya supaya ini kelihatan lebih jauh lagi gitu. Sehingga ya mereka gunakanlah kata-kata yang baku sebagai foreshadowing bagaimana perilaku masyarakat tuh udah berbeda jauh di sini. Nah, kalau soal subplot tadi, yang soal Cortazar, Cincinta, dan Kotak Hitam itu sendiri, gue ngerasa film ini sebenarnya bukan tentang film action detektif yang kayak gitu. Ada banyak foreshadowing dan metafora-metafora yang mau mereka sampaikan. Kayak ininya aja deh, Kotak Hitamnya. Sampai akhir film, kita nggak tahu itu isinya apa. Dan gue ngerasa itu adalah sebuah open ending. Jadi kita disuruh menerka-nerka sendiri, apa sih sebenarnya kotak hitam itu? Dan gue sendiri menangkap kalau misalnya kotak hitam ini sebenarnya adalah sesuatu yang disebut dengan tujuan. Tujuan membuat seseorang bertahan hidup, rela melakukan apa saja, dan mengesampingkan dirinya sendiri atau bahkan orang lain untuk mencapai tujuan besarnya. Jadi kotak hitam itu sebenarnya nggak ada isinya. Ya lu lihat aja di akhir film ada si Kirana yang jadi kecil. Apa coba maksudnya? Well, mungkin kalian bisa lah berpendapat, oh Kirana jadi kecil atau apa. Tapi menurut gue itu cuma foreshadowing. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Jadi di akhir hayat Gaspar, kenapa dia seolah-olah kayak terkejut tapi juga lega ngeliat kotak itu? Karena sebenarnya kotak itu nggak ada isinya. Jadi apa yang terjadi pada Bakhtiar dan juga Wan Ali dan juga Gaspar dalam memperebutkan kotak hitam, itu sebenarnya adalah foreshadowing atas apa ya, perjuangan kita untuk mencari sesuatu yang menjadi tujuan kita. Karena tujuan itu bisa bikin kita sesimpel jadi sukses lah gitu. Kan digambarin kalau misalnya kotak hitam ini bisa mengabulkan permintaan apa saja. Dan si Bakhtiar bilang, aku sudah mencobanya. Ada beberapa fungsi dari kotak hitam ini di film ini. Yang pertama adalah sebagai benda yang bisa mengabulkan apa saja. Habis itu sebagai benda yang bisa membantu kita melakukan apa yang kita mau. Dan yang dilakukan oleh Gaspar adalah sebagai sebuah tujuan. Jadi di sini digambarin kalau misalnya dengan tujuan hidup yang kuat, kita pasti akan berupaya sekuat apapun. Dan dengan itu kita pasti bakal menemukan jalan untuk melalui apa yang kita ingin lakukan. Dan dengan begitu, semua keinginan kita bisa terkabulkan gitu. Ya dalam konteks ini keinginan kita itu ya isi kotak itu sendiri, yaitu tujuan hidup. Nah cuman sayangnya yang masih belum bisa gue temuin itu adalah soal Cortazar dan Cincinta. Apa sih makna dari itu gitu? Ini nih yang masih jadi pertanyaan besar. Kalau misalnya ada kalian yang nemuin apa sih maksud Cortazar dan juga Cincinta, komentar di bawah. Jadi gitu pendapat gue soal film 24 jam bersama Gaspar. Gimana menurut kalian? Komentar aja di bawah, berpendapat di bawah. Kalau misalnya kalian ada teori lain soal maksud film ini apa, langsung aja komentar di bawah. Tapi dengan semua metafora-metafora yang menurut gue adalah yang seperti itu, gue ngerasa kekurangan kayak soal detail tadi itu masih nggak bisa ditolerir sih.
Kayak soal bagaimana power system yang sebenarnya, habis itu konsistensi Gaspar sebagai seorang detektif, menurut gue itu masih bisa dikembangkan lebih baik lagi sih. Terlepas dari itu semua yang menjadi, ya bukan jadi poin utamanya. Yaudah, sekian dari gue dan sampai jumpa lagi di film berikutnya. Komentar aja gue harus ngebahas film apa yang bakal tayang dekat-dekat ini. Dan mungkin kedepannya gue bakal ngebahas beberapa film lama atau bahkan anime. Karena ada beberapa film yang gue tonton belakangan ini dan punya impresi tersendiri. Yaudah, kayak gitu aja dulu dari gue dan seperti biasa di channel gue. Sembang Racun.